Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Meta Jelita, NIM saya 40121111029. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan keterkaitan antara laut lepas dengan kasus yang ditugaskan pada PowerPoint. Jadi penangkapan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut di laut lepas, menurut pandangan saya sendiri adalah hal yang sah menurut hukum laut internasional. Jadi pertama perlu kita ketahui bahwa laut lepas ini adalah semua bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEE, tidak termasuk juga dalam laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara. Implikasi dari definisi tersebut telah menyebabkan laut lepas menjadi wilayah bebas untuk semua negara bagian, dan tidak ada negara bagian yang dapat mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari yurisdiksinya. Nah, kebebasan tersebut harus dilaksanakan oleh setiap negara dengan memperhatikan hak negara lain dalam melakukan hak kebebasan di laut lepas berdasarkan ketentuan dalam UNCLOS 1982. Dari keenam prinsip kebebasan di laut lepas, salah satunya ialah prinsip kebebasan melakukan penangkapan ikan. Nah, kebebasan bukan memberikan kekuasaan bagi pihak manapun, namun kebebasan diberikan dengan konsep perlindungan. Sehingga kegiatan yang dilakukan di wilayah laut lepas tidak sampai merusak perairan dan sumber daya alam hayatinya. Nah, prinsip kebebasan di laut internasional tidak terlepas dari berbagai kejahatan maupun pelanggaran hukum internasional. Salah satunya adalah kasus illegal fishing yang merupakan salah satu kejahatan dalam mencuri ikan. Nah, kasus illegal fishing ini telah membuktikan bahwa kebebasan untuk memanfaatkan kekayaan alam yang terdapat di laut internasional lama-kelamaan semakin menyimpang. Masing-masing negara menghalalkan segala cara untuk meraup kekayaan yang ada di dalam laut dan seringkali dijadikan tempat pelarian bagi kapal-kapal yang melakukan penyeludupan. Seperti halnya dengan laut lepas, juga menjadi tempat langganan terjadinya pembajakan kapal. Nah, semua hal itu terjadi karena adanya anggapan bahwa di laut lepas ini kita bebas melakukan kegiatan apapun oleh setiap negara. Nah, untuk meluruskan anggapan yang selama ini salah, UNCLOS 1982 diadopsi untuk mempersempit luas laut lepas dan memperketat pengawasan di laut lepas sehingga timbul suatu keamanan dan ketertiban di ZEE atau zona ekonomi eksklusif, dengan otomatis kepentingan khusus negara pantai bisa terlindungi dan diharapkan semua negara bisa bekerja sama dalam menjaga kelestarian ekosistem laut sekaligus menjaga keamanan pelayaran di laut, sehingga dapat tercipta suatu hubungan internasional yang baik antar tiap negara, khususnya di bidang kemaritiman. Nah, pasal 111 UNCLOS 1982 tentang Right of Hard Pursuit menyatakan bahwa pengejaran seketika suatu kapal asing dapat dilakukan apabila pihak yang berwenang dari negara pantai mempunyai alasan cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan negara tersebut. Nah, pengejaran seketika oleh negara pantai dapat memastikan untuk menjaga kredibilitas penegakan yang diperlukan guna minimalisir adanya pelanggaran hukum. Nah, salah satu hal penting bahwa UNCLOS 1982 memberikan hak-hak kepada negara pantai khususnya untuk mengatur dan mengawasi lalu lintas damai dalam laut teritorial. Nah, pertama, hak menetapkan kriteria lintas damai. Kedua, wewenang mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lintas damai sebagaimana pasal 21 UNCLOS 1982. Nah, ada juga dalam pasal 73 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulat dapat menaiki kapal, memeriksa, menangkap, dan melakukan proses pengadilan sebagaimana di Nah, pasal 73 UNCLOS 1982 juga menjelaskan bahwa negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulat dapat menaiki kapal, memeriksa, menangkap, dan melakukan proses pengadilan.
Nah, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan konvensi. Nah, kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak. Nah, pada kasus ini, budak-budak atau anak buah kapal yang ada di kapal itu ternyata pada faktanya tidak diberikan upah, tidak diberikan gaji oleh yang punya kapal. Nah, sehingga, terjadi juga tindakan, mmm, sehingga, para anak buah yang di mana ini adalah terdiri dari WNI dan juga WNA, ternyata selama ini diperbudak. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh kapal asing ini tentu dapat, langsung bisa dieksekusi oleh TNI Angkatan Laut. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, terima kasih.